Baik, selamat pagi anak-anak. Marilah kita berdoa untuk mengawali pelajaran kita hari ini. Berdoa, mulai. Selesai. Materi kita hari ini bab 2, pengoperasian komputer. Saya akan jelaskan secara singkat ya. Prosedur menyalakan dan mematikan komputer. Saya kira untuk menyalakan dan mematikan komputer rasanya sudah bisa ya. Prosedur itu artinya langkah dan tahapan yang benar. Proses menyalakan komputer ada dua. Yang pertama cold booting dan warm booting. Cold itu artinya dingin, warm itu artinya panas. Cold booting artinya menyalakan komputer ketika komputer itu dalam keadaan dingin atau mati, ya, baru dinyalakan. Nah, warm booting menyalakan komputer, tapi komputer itu udah nyala. Kenapa? Karena komputernya ngehang, maka di restart. Nah, warm booting itu kata lainnya adalah restart. Ya, jadi kenapa dilakukan warm booting? Karena komputernya ngehang. Atau contoh lain, HP kamu juga kalau ngehang kamu restart gitu kan. Jadi itu bedanya cold booting dan warm booting. Kemudian sudah ini untuk mematikan komputer. Mematikan komputer saya kira kamu bisa juga, tapi ada beberapa istilah yang harus kamu tahu juga. Nah, caranya tinggal gini aja, ini ditutup semua dulu aplikasinya. Start, tombol ini, cari shutdown. Nah, maka akan komputer mati dengan sendirinya. Kemudian, ini melalui keyboard ya. Nah, ini melalui keyboard. Nah, nanti ada istilah begini. Nah, di sini. Hibernate, standby, turn off, dan restart. Hibernate itu kita mematikan komputer, tapi ketika dihidupkan kembali komputernya, komputer itu akan menampilkan pekerjaan terakhir kita. Ya. Mengakhiri pekerjaan dan mematikan komputer, kemudian ketika komputer dihidupkan kembali, komputer akan secara otomatis akan menampilkan kembali pekerjaan yang terakhir dilakukan. Nah, standby berfungsi untuk mengistirahatkan komputer sementara. Turn off berfungsi untuk mematikan komputer. Restart berfungsi untuk melakukan booting ulang. Nah, ini operasi dasar pada sistem operasi Windows. Pengaturan periferal. Periferal itu artinya perangkat keras tambahan. Contohnya printer, monitor, speaker, scanner, dan lain-lain. Ini tidak saya berikan langkah-langkahnya. Yang pokok-pokok saja ya. Pengaturan tampilan background, mengubah background komputer ya, itu sederhana, klik kanan, personalis, kemudian pilih background yang diinginkan. Ini gambarnya payung ya, saya pengen ubah ini misalnya. Nah, udah berubah dia. Tuh. Oke, kemudian screen saver. Screen saver itu adalah ketika komputer beberapa saat nggak digunakan, maka komputer itu akan menampilkan screen savernya. Contoh tulisan yang bergerak-gerak itu, tulisan Saverius misalnya. Nah itu bergerak-gerak, itu adalah screen savernya. Cara membuatnya nanti, kalau sudah masuk kita. Kemudian pengaturan file, Windows Explorer. Windows Explorer itu ini nih, sebenarnya ini. Nah, ini Windows Explorer. Nah, untuk melihat seluruh isi komputer. Nah, ini Windows Explorer. Ini kan sama saja. Folder dan file. Folder adalah tempat atau ruang dalam disk yang berfungsi untuk menyimpan file, yang bertujuan untuk mengelompokkan file berdasarkan jenis tertentu. Jadi folder ini diibaratkan sebuah baskom. Nah, baskom itu berisi piring. Nah, piring-piring itulah filenya, baskom inilah foldernya, gitu loh. Nah, di dalam baskom itu ada piring
untuk cuko misalnya, piring untuk gorengan, kan beda-beda. Makanya bisa nggak akan tertukar kalau disimpan begitu ya. Membuat folder baru, gampang. Nanti ketika kita sudah masuk, baru bikin folder. Mengganti, oke, saya buat aja langsung. Membuat folder baru. Di sini ada klik kanan aja. Klik kanan di partisi D ya. Klik kanan, new. Nah, nge-lag nih. Ngehang nih, baru ngehang nih. Ini nggak mau hilang dulu, biarkan dulu. Mengganti nama folder atau file. Mengganti nama folder atau file. Ini nanti ya. Itu yang pokok-pokok, menyalin folder atau file yaitu copy ya. Copy ini. Copy. Nah, ini copy, copy. Menyalin itu copy. Terus klik kanan paste, itu menampilkan hasil. Menghapus itu delete. Sederhana sebenarnya. Mau saya buat tapi nanti ngot lagi, coba saya buat. Ya, saya buat di partisi D misalnya. Oke, klik kanan, new. Ini nge-lag lagi nih. Oke, itu baru setengahnya ya saya berikan. Kita sedikit demi sedikit aja, yang penting kamu bisa memahaminya. Minggu depan saya lanjutkan lagi ke berikutnya sampai selesai bab 2, setelah itu baru ulangan. Nah, untuk itu silahkan kamu pelajari lagi. Semoga bisa dimengerti. Dan saya akhiri, selamat pagi. Jika ada pertanyaan, tulis di kolom komentar. Nanti ini juga, video ini saya upload di YouTube. Terima kasih.